Lalu bagaimana nasib 2.850 karyawan yang beragama Islam? Itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semua, para pejuang-pejuang rupiah. Telah resmi dicabut izin Holy Wings Jakarta. Lalu bagaimana nasib 2.850 karyawan yang beragama Islam? Itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semua, para pejuang-pejuang rupiah. Holy Wings Jakarta memiliki karyawan muslim dan muslimat itu 2.850, kurang lebih kalau tidak salah. Lalu bagaimana dengan nasib mereka? Ini wajar saja kita pertanyakan. Namun sahabatku semua, dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, bahwa ketika ada sesuatu yang diambil oleh Allah dari kita, maka Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Mungkin mereka yang 2.850 itu bekerja di Holy Wings dengan hasil gaji yang tidak jelas, maka Allah akan mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang halal, dengan pekerjaan yang gajinya, hasilnya dari tesan keringatnya lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah. Itu hikmahnya. Maka saudara menggunakan Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian ini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bahwa satu kesalahan saja itu bisa menghancurkan banyak kebaikan. Ibarat di dalam diri kita punya banyak kebaikan, amal ibadah, amal kebaikan. Tapi kita melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu fatal, maka itu bisa menghabiskan seluruh amalan-amalan kebaikan itu. Lalu apa hikmah berikutnya yang bisa kita petik dari kejadian ini? Tentu pelajarannya adalah ketika kita menyaksikan kemungkaran, kita melihat saja kemungkaran tanpa ada niat untuk mencegahnya, maka ketika Allah yang berkehendak, maka yang bersalah pun ini, yang tidak melakukan kemungkaran pun bisa kena. Mungkin saudara kita yang umat muslim, muslimat yang kerja di sana, tidak ada niat sedikit pun melakukan kesalahan itu. Tapi pada kenyataannya mereka pun terkena imbas daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di dalamnya, atau oknum lah. Maka itu bisa kita teringat kepada kisah Nabiullah Musa alaihissalam, bagaimana Allah memberikan sebuah pelajaran kepada Nabiullah Musa alaihissalam ketika Nabi Musa digigit dengan seekor semut, tetapi banyak yang menempel semut, maka Nabi Musa menjatuhkan seluruh semut yang ada di betisnya. Lalu Allah menegurnya. Dalam buku yang saya baca itu berbunyi bahwa kenapa engkau menyapu seluruh semut yang ada di kaki kau, sementara yang menggigitmu hanya seekor semut.
Jawaban Nabi Musa bahwa karena nanti yang tidak menggigit saya pun ikut akan menggigit. Maka apa kata Allah? Pelajaran yang diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam di situ bahwa begitu pun di dalam kehidupan dunia ini. Satu saja yang melakukan kesalahan, kenapa Allah memberikan orang yang tidak bersalah di dunia ini dampak daripada atau akibat daripada perbuatan kesalahan itu? Karena Allah tidak menginginkan ketika kita melihat saja kemungkaran terjadi di mana-mana tanpa ada niat kita mencegahnya. Maka Allah takutkan, Allah tidak ingin orang-orang yang baik di dalamnya pun akan ikut-ikutan melakukan nantinya. Dan itu pun banyak terjadi di mana-mana. Ada satu kemungkaran terjadi, tidak ada orang yang mencegahnya. Yang ada malah mereka ikut kepada kemungkaran itu. Begitulah hikmah daripada kejadian ini. Dan terakhir saya ingin pesankan kepada kita semua. Karena kadang-kadang jangankan yang bukan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pun di antara mereka yang tidak mengenal Nabi. Kadang-kadang merendahkan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sudah banyak video-video yang beredar kita temukan umat muslim sendiri yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik menjadi sebuah pelajaran yang sangat besar. Jangan pernah sesekali menghina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itulah akibatnya. Kalau manusia tidak mampu berbuat dengan apa yang engkau lakukan kesalahan itu, ketika tidak ada satupun manusia yang mampu mencegahnya, maka Allah sendiri yang akan mencegahnya. Dengan jalan apapun Allah akan mencegah perbuatan kemungkaran itu. Nah, maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi saudara saya yang non-muslim. Bahwa tolong, kalau Anda tidak bisa mencintai Nabi kami, jangan engkau pernah mencaci. Jangan engkau pernah menginjak-injak risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika engkau tidak bisa mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami, maka setidaknya jangan pernah engkau menghina nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah kita coba-coba buka sejarah bagaimana perjuangan Islam orang-orang Islam terdahulu. Bagaimana Islam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat rela mati, bahkan mencari mati untuk membela Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan darah itu pasti akan tetap mengalir sampai saat ini, sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jangan pernah menganggap bahwa sudah hilang, sudah lenyap orang-orang yang syahid. Sudah lenyap orang-orang yang rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berpikir sedikit pun tentang itu. Ketika satu mujahid, satu orang yang berprinsip hilang di muka bumi ini, yang rela mati berkorban demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul ribuan jiwa yang seperti itu. Jiwa mujahidnya luar biasa, yang rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah menghina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada saudara saya yang mungkin kehilangan penghasilan karena kejadian ini, bersabarlah dan serahkan semuanya kepada Allah. Yakin dalam hati bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah sayang kepada kalian. Allah cinta kepada kalian. Bukti kasih sayang dan cinta Allah kepada kalian, Allah mengeluarkan engkau dari pekerjaan yang tidak pasti, tidak jelas gajinya, tidak jelas penghasilannya. Maka Allah insya Allah akan mempertemukan engkau
dengan pekerjaan yang halal, dengan pekerjaan yang insya Allah berkah terhadap keluarga-keluargamu. Mungkin Allah sudah tidak bisa melihat bagaimana engkau memberikan makanan kepada anak istrimu dari gaji yang tidak jelas. Maka Allah sayang engkau, Allah cinta engkau, Allah ingin menunjukkan, mempertemukan engkau dengan pekerjaan yang lebih halal, yang lebih disenangi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya wahai saudaraku. Saya kira cukup.